Nama lengkap kakak siapa kak? Inawati. Grogi nampaknya bang. Tadi kan santai ya tuh kan? Tadi santai, tapi sekali masuk di HP tuh grogi jadi ya. Kalau di kampung tuh pedalaman sekali. Pokoknya dulu masih pakai pelita, belum ada listrik. Waktu itu kan nonton laptop si Unyil, jadi kita jalan kaki 3 jam. Di pasar Darit tengok TV orang lah, ada TV orang kita tonton gitu, laptop si Unyil tuh. Jalan kaki kita senang. Kalau saya dulu kan waktu mau 17 Agustus tuh perginya kita jam 3. Mau nengok tentara tuh upacara gitu. Jadi senang kan, pergilah ramai-ramai pakai obor tuh. Rata-rata orang Dayak semua, mayoritas orang Dayak. Oh kalau di kota tuh, oh gini rupanya kota, saya pikir gitu kan. Belum paham bahasa Indonesianya dulu. Waktu masih kecil tuh ya Allah, semoga saya ini dapat jodoh sama orang Islam. Nggak mau dengan orang Kristen. Dulu saya seorang pemabuk ya, dan seorang anak jalanan. Di keluarga pun mungkin saya dicap gimana lah oleh orang tua saya. Karena dialah yang mengajari saya. Padahal dia orang Kristen, kok bisa mengajari saya orang Muslim. Saya pun nggak pernah sedikit pun mengajari dia agama Islam. Saya berikan buku aja, saya nggak pernah mengajari dia. Saya sangat senang sekali, bahagia sekali bahwa saya dah sah masuk Islam. Nama lengkap siapa? Inawati. Lahir nomor berapa kak? Tahun 1978, tanggal 28 Oktober bulan 10, 78. Waktu pertama saya masih kecil di kampung, pertama kalau saya waktu ajan tuh saya suka dengar, dah ajan kan. Waktu itu kan pakai radio kecil, yang kecil segini. Jadi saya tapokkan di kamar, kalau misalnya dengar itu ada bapak saya, dia marah. Nggak boleh katanya dengar, ini orang ajan, kau kan Kristen, dia bilang gitu. Tapi dalam hati saya ini suka, senang kalau udah dengar ajan gitu kan. Ngapa pula katanya kau ini suka dengarkan orang Islam nih ajan, dia bilang gitu. Tapi saya nggak mau jawab, saya takut nanti kalau bapak saya kan orangnya garang. Kau tengok katanya adik kakak kau, kata dia nggak pernah dengarkan orang nih ajan, kok kau sendiri. Lain kali kau jangan lagi dengar ya, awas kau, kata dia. Kalau kau dengar ajan lagi sekali itu, radio tuh ditapokkannya di kamarnya. Jadi saya nggak pernah dengar itu. Soalnya di kampung tuh kan rata-rata orang Kristen, nggak pernah kita dengar suara ajan tuh. TV pun nggak ada waktu itu, hanya radio aja. Kayaknya enak didengar gitu. Saya suka, senang sekali, sangat semangat pokoknya kalau udah dengar ajan saya. Jadi dalam hati saya ini kayaknya, oh Islam nih nampaknya pas di hati saya, cocok di hati saya bilang gitu kan. Pas masih kecil tuh kan di kampung tuh, di gereja tuh kan aktif tiap sekolah minggu. Kita disuruh ke gereja, kalau enggak ke gereja dimarah. Tapi saya enggak mau, lebih baik saya bantu orang tua saya nore, saya bilang gitu. Jadi kalau di sekolahan saya tuh dimarah, tangan saya diginikan, jadi dipukul dengan rotan. Saya terima, kok ini dipaksa saya nih ke ini, saya bilang gitu kan, ke gereja. Ini anak-anak harus aktif, dia bilang gitu kan. Tapi saya tuh enggak mau melanggar gitu. Dimarahkanlah saya, dia bilang gini, kalau minggu depan lagi kau enggak ke gereja, awas kau ya, katanya, nanti enggak saya naikkan kelas, kata dia gitu kan. Yang penginjil tuh dalam hati saya, kalau saya enggak naik berarti bukan rezeki saya, kalau saya naik berarti rezeki saya bilang gitu. Waktu itu saya pernah enggak naik kelas karena enggak mau ke gereja, kata dia. Kau disuruh ke gereja enggak pernah aktif, dia bilang gitu. Yang lain semua ada, kata dia. Saya diam ya, walaupun dimarahkan. Kalau di kampung tuh pedalaman sekali. Dari pasar Darit tuh di kampung 10 kilo, kita jalan kaki. Pokoknya dulu masih pakai pelita, belum ada listrik. Ketinggalan sama sekali kan. Kalau misalnya kita mau pergi ke pasar, waktu itu kan nonton laptop si Unyil, jadi kita jalan kaki 3 jam. Di pasar Darit tengok TV orang lah, ada TV orang kita tonton gitu, laptop si Unyil tuh. Jalan kaki kita senang. Kalau saya dulu kan waktu mau 17 Agustus tuh perginya kita jam 3. Mau nengok tentara tuh upacara gitu. Jadi senang kan, pergilah ramai-ramai pakai obor tuh. Jam 3 subuh pergi. Hanya demi ngeliat tentara upacara. Suka nengok tentara gitu, upacara. Rata-rata orang Dayak semua, mayoritas orang Dayak. Mereka tuh kalau yang tua tuh ndak ada kepercayaan mereka. Ada yang agamanya mereka tuh Katolik tapi ndak pernah ke gereja. Waktu itu pertama saya kan dah berdoa ya, waktu masih kecil tuh, ya Allah semoga saya ini dapat jodoh sama orang Islam.
nggak mau dengan orang Kristen. Alhamdulillah pula sama orang Islam gitu. Karena waktu dulu adik tuh tamat SD, dia langsung melamar pekerjaan waktu itu di Rimba Ramin. Jadi saya ikut, belum pernah ke kota sih, soalnya kita kan orang kampung kan, belum pernah ke kota saya. Jadi bingung mau balik arah mana, saya enggak tahu. Oh kalau di kota tuh, oh gini rupanya kota, saya pikir gitu kan. Belum paham bahasa Indonesianya dulu, masih bahasa daerah. Jadi kalau orang ngomong dengan saya diam, gini aja saya. Tapi saya enggak paham gitu. Saya tahu tapi enggak ngomong bahasa Indonesia tuh enggak paham. Kalau di kota apa kayaknya orangnya ramai, ada listriknya, ada nonton TV-nya gitu. Kalau di kampung kan gelap gulita, jadi kita kalau udah maghrib tidur, enggak ada apa-apa. Sekarang di kampung balik waktu itu 2018, dah ada perubahan sedikit. Ada perubahan, jalannya dah agak bagus sedikit. Kalau dulu kan masih kecil, masih segini, motor belum bisa lewat gitu. Jadi kita waktu itu hanya jalan kaki aja, tapi sekarang motor dah alhamdulillah dah ada. Listriknya baru dipasang kata mereka, tapi masih pakai pelita. Kalau ketemu dengan suami saya dulu tahun 97, pas saya nanya agama apa, saya bilang gitu, agama Islam, kata dia. Oh, pas lah ini jodoh saya bilang gitu kan, orang Islam nih, saya bilang kau mau masuk Islam, senang sekali saya bilang gitu. Memang dari dulu saya mau nyari orang Islam, saya bilang kan. Kalau yang Kristen mungkin bukan jodoh saya bilang gitu, saya enggak mau, saya bilang dengan dia. Jadi waktu baca pas syahadat kan, saya sangat bahagia, sangat senang. Oh alhamdulillah saya dah asli Islam, saya pikir gitu kan. Berarti oh ini ya Islamnya ya, saya pikir. Oh yang ini bacanya, jadi alhamdulillah saya udah sah dah masuk Islam. Nama saya Ridwan Shah, saya asli orang Bima, NTB, Nusa Tenggara Barat. Dulu saya seorang pemabuk ya, dan seorang anak jalanan. Di keluarga pun mungkin saya dicap gimana lah oleh orang tua saya. Disitulah mulainya awal saya ketemu istri saya. Saya ketemu istri saya waktu tahun 1997. Saya pun dia langsung saya ngajak ke rumah saya, ke Rasau atau ke Jangkang Kubu. Setelah di sana istri saya nggak pernah nanya apakah dia mau Islam atau enggak. Saya nggak pernah paksakan dia. Lalu dia mungkin istilah sendiri dia mau masuk Islam. Mengungkapkan isi hati saya untuk menikahi dia. Istri saya pun setuju. Saya orang keras. Memang saya orang keras. Tapi dialah yang sadari saya sampai sekarang. Saya sekarang takut sama dia. Jujur saya ngomong. Karena mungkin dialah yang menyadari saya. Berhenti dari minuman. Karena dia mengajari saya agama Islam. Ujungnya bahwa saya ini adalah orang Islam asli. Tapi bisa dia mengendalikan saya. Lalu setelah itu saya alhamdulillah sampai sekarang saya buang segala-galanya, alkohol, minuman keras, apapun itu. Saya bertobat demi nama Allah Subhanahu wa taala, saya enggak akan bersentuh minuman keras. Karena dialah yang mengajari saya. Padahal dia orang Kristen, kok bisa mengajari saya orang Muslim? Bahwa karena di agama Islam enggak boleh minum alkohol atau hama atau memabukkan. Tapi saya kok melakukan. Padahal saya dulu sekolah saya dan sekolah agama. Dari madrasah, masuk sanawiyah, masuk aliyah. Kok bisa saya melanggar? Nggak tahulah saat itu. Kok bisa saya jadi lari ke minuman? Cinta saya sama dia mungkin tidak bisa diungkapkan. Mungkin dia merasa tidak mencintai dia. Tapi saya mencintai dia. Apapun saya lakukan demi dia. Karena keluarga besar saya, dia sangat sayang dia. Dia sangat mencari dia sebelum meninggalnya. Saya pun nggak pernah sedikit pun mengajari dia agama Islam. Saya berikan buku aja, saya nggak pernah mengajari dia. Bukan nggak mau mengajari dia, tapi saya kepingin dia itu belajar sendiri aja. Supaya dia tahu apa tentang agama Islam. Demi istri saya yang tercinta ini, membawa saya ke jalan yang baik. Semoga Allah SWT menerima dia di surgamu ya Allah. Saya pertama nikah dulu tahun 97, tapi saya belum bisa ngambil wudhu, belum bisa sholat, belum bisa ngaji. Karena suami saya juga saya minta ajarkan, dia pun belum paham. Dia suruh belajar sendiri katanya, tapi kan saya tidak pandai, saya bilang gitu. Dia kalau masalah agama juga belum paham juga dia. Sekali ketemu dengan Cece Yana 2022, saya baru bisa
cara sholat, cara ngaji, alhamdulillah. Tapi saya sangat senang sekali, dia orang yang baik, yang ngasih jalan kebenaran. Waktu itu saya pernah berpikir gini, KTP saya kok Islam, tapi saya tidak tahu ajarannya. Saya malu sendiri, kok kamu Islam ya? Iya, kata orang kan. Tapi saya tidak tahu, kok agama Islam saya nih, tapi saya tidak tahu ajaran Islam nih macam mana kan. Kadang saya malu sendiri, jadi saya berdoa, ya Allah semoga ada orang baik nanti yang bisa ngajarkan saya ngaji, ngajarkan saya sholat, ngajarkan saya wudhu. Alhamdulillah, memang saya minta ajarkan dengan suami saya, belajar sendiri, kata dia, karena dia belum paham juga. Saya ketemu Kak Ati itu udah lama, cuman udah sering saya ajak, Kak Ati yuk kita belajar yuk. Nantilah katanya, aku nih nggak pandai ngaji, katanya nggak pandai sholat, dia bilang gitu. Jadi saya bilang, kalau Kak Ati nunggu kan pandai, saya bilang kapan? Saya bilang gitu, nggak ada orang yang belajar tuh langsung bisa, saya bilang gitu kan. Kayak anak sekolah tuh Kak Ati, saya bilang dia, nggak ada kan, nggak belajar langsung bisa, pasti itu dari awal. Udah lama kita ketemu, tapi waktu itu dia nawarkan, dia bilang, Kak Ati mau ngikut ngaji ndak? Dia bilang gitu kan. Jadi saya jawab, saya bilang saya ndak pandai ngaji, saya bilang gitu dengan dia. Belajar katanya, ndak apakah? Saya bilang gitu, ndak apa-apa katanya, dia orangnya baik. Dia ya yang bisa saya kenal Islam, cara sholat, cara ngaji, alhamdulillah, walaupun masih kata orang masih bisa sedikit. Jadi akhirnya lama-lama tuh luluh, mau dia ikut kan, ikut. Jadi pertama-tama tuh dari bismillah, benar-benar dari bismillah. Kalau saya ajarkan dia bismillah tuh, gini Kak Ati lihat mulut saya bilang gitu, hadapan. Nah, jadi sepatah-sepatah saya ajarkan dia ke Al-Fatihah. Maaf ya Kak Ati ini kan hidupnya memang istilahnya memang di bawah lah bahasanya gitu kan. Jadi saya pancing. Kak Ati nanti tiap ngaji, Kak Ati setoran sama saya ya, satu ayat, saya bilang gitu. Kalau bisa nanti saya kasih mangkuk keramik gitu, saya bilang dia kan. Mau lah aku, mau gitu, senang dia kan. Jadi akhirnya dia semangat. Ya alhamdulillah ya, dengan cara gitu dia tuh semangatnya udah benar-benar semangat gitu. Jadi sampai dia akhirnya suaminya sampai bilang gini, dia tuh kalau mau tidur tuh dia tuh ngoceh sendiri, ngapal ke Al-Fatihahnya gitu kan. Suaminya bilang, apa kau nih, katanya kayak orang gila aja ngomong sendiri, diam aja aku, katanya bilang gitu. Jadi akhirnya setiap ngaji sepatah, seayat saya ajarkan gitu kan, saya suruh setoran. Nah alhamdulillah hafal dia senang, saya senang. Begitu setoran terakhir dia nangis, saya mau nangis saya gitu kan. Di dalam hati saya, ya Allah, saya ada rasa senang, itu senang rasanya, bukan senang saya banggakan diri saya, enggak, tapi saya senang dia bisa, yang selama ini dia puluhan tahun dia udah jadi mu'alaf, udah masuk Islam, tapi bismillah aja dia enggak bisa gitu kan. Tapi ini udah alhamdulillah Al-Fatihahnya udah bisa gitu. Kak Ati nih salah satu mu'alaf yang memang semangatnya tinggi, semangatnya kuat. Kalau udah saya bilang, Kak Ati hafalkan ya, nanti Kak Ati kalau hafal saya kasih ini gitu, bilang dia. Oh iya aku hafalkan gitu dianya gitu, semangat dia. Alhamdulillah Kak Ati ini juga cerdas bang, cerdas. Cuman kendalanya dia tuh kan rumahnya jauh dengan tempat dia jualan. Jadi kadang kalau ndak ada yang anaknya yang ngantar atau ndak ada yang numpangkan dia pergi, kadang kalau dia punya uang ya dia naik Gojek gitu kan. Tapi ya lah dengan keadaannya seperti ini kan kadang cuma dapat beli beras gitu. Jadi ya ndak ngaji dia gitu. Dia ndak pernah WA juga, ndak pernah apa, karena juga memang ndak punya HP. Nah gitu, nggak pernah tahu info nih. Jadi kadang kalau mau infokan, Kak Ati kajian di sini, ayo Kak Ati kita gini, itu suruh yang lain susul ke rumahnya gitu. Kira-kira menurut Kak Ati penting nggak sih sosok seorang Eki Yana nih? Sangat penting sekali. Dia sangat berharga bagi hidup saya karena dia ngasih jalan kebenaran bagi saya. Saya pertama dulu memang KTP saya Islam, saya ndak tahu apa-apa kan. Sekali ada dia baru saya tahu, oh ajaran Islam ini macam gini. Dia orang yang paling baik, nomor satu bagi saya. Kak Ati itu antara tempat jualannya dengan rumahnya tuh jauh. Di sini tempat jualannya nih dia numpang gitu. Adiknya juga numpang di sini. Di sini kan tanah yayasan bang.
Nah, jadi mereka ini numpang gitu karena mereka memang tidak punya tempat tinggal. Kak Ati itu di sana tuh ngontrak gitu. Sering mereka nih dimarah oleh yang punya kontrakan karena ya kalau belum punya uang kan belum terbayar gitu kan. Nah, jadi sering sih ngadu gitu. Kami ini udah sekian bulan katanya belum punya uang untuk bayar kontrakan, tapi mereka usaha gitu dan mereka tidak pernah ngemis, tidak pernah ke saya pun mereka tidak pernah ngomongnya yang seperti apa, cuman bilang belum bayar kontrakan gitu, tapi mereka usaha sendiri. Nah, Kak Ati ini kekeh orangnya, gigih gitu, walaupun istilahnya cuman jual saset gini gitu, tapi dijalani bang dengan istiqomah, dia jalani tiap hari pagi dia pergi, sore dia pulang gitu untuk ikut ngaji gitu. Ya, karena kan suami kan kadang namanya orang buruh gitu kan ya, kuli bangunan, kadang ya ada suaminya kerja gitu, kadang ya kalau enggak ada ya udah sampai lama-lama gitu, enggak ada kerja gitu. Anak saya 3 kegiatannya jadi ibu rumah tangga. Pertama saya bantu adik jualan kecil-kecilan. Kalau misalnya dapat dia kasihlah saya uang kan, seberapa pun adanya. Jadi kami 2 beradik itu karena dia kasihan nengok saya gitu, kita saling kerjasama lah, kata dia, bantu saya katanya gitu. Biasa sehari dapat berapa? Tergantung, ada kata orang dapat 20, dapat 30 gitu aja. Sepi sih sekarang, jualannya sepi. Saya harus bersyukur walaupun saya dapat sedikit, alhamdulillah saya banyak bersyukur aja. Kan sekarang dah apa-apa mahal ya. Kayaknya kalau kita bilang enggak cukup, memang enggak cukup sebenarnya, tapi saya harus bersyukur, berterima kasih kepada Allah, mungkin ini rezeki saya diberikan segini, saya bersyukur. Ya, hal seperti inilah yang seharusnya kita bantu gitu kan. Ya semampu kita lah tuh dengan cara apapun gitu kan, majukan usahanya gitu kan. Jangan kita kasih ikannya, nah tapi kita kasih dia pancingnya gitu. Nah kalau pancing istilahnya itu kan otomatis berkelanjutan. Nah saya pesankan juga dengan dia kan, Kak Ati sholat ya Kak Ati, saya bilang gitu. Karena dengan sholatlah Kak Ati gitu untuk mengubah nasib. Allah bilang, saya bilang gitu, kalau kita sendiri tidak mengubah nasib suatu kaum, tidak akan bisa berubah. Saya bilang gitu. Jadi dengan doa, karena Muslim tuh senjatanya doa. Islam itu senjatanya doa, saya bilang gitu. Walau Kak Ati hanya sholat sepatah-sepatah atau hanya dengan bismillah, tapi begitu Kak Ati sujud, saya bilang, Kak Ati nangis, Kak Ati ngadu kepada Allah. Allah pasti akan perbaiki. Perbaikilah sholatmu, kata Allah, aku akan perbaiki hidupmu. Nah, tapi kalau kita tidak sholat, sekerja apapun, tidak berkah bang. Maka saya pedomkan kepada jemaah saya semua sholat. Karena untuk mencari keberkah hidup kalian. Berkah itu saya bilang bukan hanya kepada uang, bukan hanya Allah kaya kan kita, bukan. Tapi berkah itu dengan cara anak kita soleh, anak kita soleha, anak kita dengar omongan kita gitu. Nah seperti Kak Ati tadi kan, kalau dipikir secara nalar, secara pikiran kita manusia kan, Kak Ati tentu berpikir tidak akan mampu aku mau kuliahkan anak aku. Dia bilang gitu kan. Nah tapi karena Allah punya jalan, dengan keistiqomahan Kak Ati tadi kan, Allah punya jalan untuk mengangkat derajat mereka. Anaknya ngurus sendiri, lulus di Untan, dapat beasiswa. Nah itu kan sebagian dari keberkahan. Jadi kalau menurut orang tua, mungkin ekonomi orang tua tidak mencukupi kan, berarti rezeki anak saya, alhamdulillah pemerintah yang bayarkannya. Bagaimana perasaan kakak ketika tahu anak kakak ini sekuliah? Sangat senang sekali karena posisi orang tuanya tidak mampu, tidak sekolah dua-duanya kan, hanya tamat SMP, bapaknya saya tamat SD. Alhamdulillah anak saya bisa dapat beasiswa, bisa pemerintah yang ngongkoskannya, saya senang sekali. Jurusan apa Kak, nomor 2? Jurusan ekonomi. Sekarang udah semester berapa? Udah semester 5. Kakak tahu Ka'bah enggak? Ka'bah yang di Mekah kah? Tahu. Saya kan berdoa dengan anak saya, nak, kalau misalnya mama nanti kok doakan ya biar mama bisa ke sana tempat suci. Ya mak, kata dia. Tapi niat anak saya yang kuliah itu, semoga nanti mak kami dapat jodoh orang baik biar mama bisa ke tanah suci, kata dia. Ada niat saya. Umroh iya. Minggu nak Kak mau ke sana. Tapi itulah yang mungkin dari Allah ngasih saya, enggak sekarang di akhirat lah. Kalau pertama dulu saya kan belum pandai Al-Fatihah ya.
Sekali diajarkan dengan Cece Yana, alhamdulillah saya bisa. Sampai malam saya harus hafal macam gini. Saya nangis sekali baca Al-Fatihah. Oh gini rupanya baca Al-Fatihah ya, saya bilang gitu. Sekali saya baca Al-Fatihah, saya sedih. Kalau waktu itu kan kita sering ke Ismu Yahya. Kalau sholat subuh tuh kan, sampai nangis saya tuh. Oh macam gini, saya bilang gitu. Oh Islam nih memang bagus ya. Tersentuh hati saya nih. Pas waktu itu ada Ustadz baca Al-Fatihah, saya langsung netes air mata saya, nangis. Oh ya Allah, kok saya nih rasanya senang. Misalnya kan kalau di rumah tuh ya kita ya namanya manusia nih ya ada masalah, tapi beban saya tuh tak ada. Ya Allah rupanya begini, Islam nih bagus, pas di hati saya bilang gitu kan. Saya rindu sekali, oh Nabi Muhammad nih ya Allah, saya bilang gitu. Saya kepengen mau ketemu, rindu sekali. Saya dah mualaf nih, saya bilang gitu kan, hati saya nih rasanya sangat senang, sangat bahagia sama sekali. Memang orang tua saya, kayak bapak mama saya kan, saya masuk Islam, dia marah. Tapi saya bilang, saya doakan bapak mama saya, ya Allah semoga orang tua saya, walaupun macam mana dia yang melahirkan saya, tapi saya masih, bapak mama saya masuk Islam, dia marah bang. Marah saya, sampai diusir saya tuh kan. Nggak balik, saya nggak berani balik, kamu jangan balik ke rumah, kata dia gitu. Karena aku udah masuk Islam, kata dia. Pak, saya minta ampun, minta maaf Pak ya, mungkin ini jodoh saya, mungkin ini takdir saya, kehidupan saya bilang gitu kan. Saya harus masuk Islam, saya bilang gitu. Waktu itu bapak saya masih marah dengan saya balik kampung, tapi mama saya seorang ibu. Iya nak, yang penting suami kau tanggung jawab sama kamu, kata dia. Yang penting bisa membahagiakan kau, kata dia gitu. Tapi saya dapat suami pun tak pernah ngajarkan saya juga bang. Saya belajar sendiri. Karena niat dari hati kecil saya, dari kecil saya memang mau masuk Islam. Memang benar-benar gitu. Balik kampung saya, kalau udah bapak saya tuh nengok saya tuh kayaknya masih belum menerima dia bang, belum menerima. Kalau mama saya, ya nak kau udah masuk Islam, bersyukur kata dia. Mak sebelumnya saya minta maaf mak ya, saya bilang gitu. Karena udah dari kecil saya memang udah suka dengan Islam, saya bilang. Tapi mama saya sekarang mendukung saya bang. Kalau bapak saya masih agak marah dia dengan saya. Makanya saya jarang balik kampung. Kakak saya pun marah juga. Adik-adik saya pun tidak senang juga dengan saya. Tapi saya semangat. Ya Allah, inilah bahwa saya udah masuk Islam, saya bilang gitu. Saya harus senang, saya harus bahagia gitu bang. Itu ya. Saya banyak berdoa biar bapak saya bisa juga masuk Islam bang, sama orang tua saya. Saya doakan keluarga saya biar dia tahu ajaran Islam tuh bagus. Ya semoga mualaf yang lain bisa kita semangat belajar sholat, belajar ngaji. Islam itu yang bagus, yang indah untuk di akhirat kita nanti. Itu ya bang. Saya juga sebenarnya kepengen untuk bisa membantu mereka dalam perekonomian. Yang seperti Kak Ti inilah tadi ini kan jualan di tempat seperti ini, dan dengan keadaan seperti ini bisa dilihat sendiri, kadang dapatnya cuma berapa, kadang tidak dapat gitu kan. Saya tuh kepengennya Kak Ti ini bisa punya gerobak atau kontainer kecil lah gitu di tepi jalan. Jadi kan dia bisa jual kayak seperti teh, seperti makanan kecil lainnya gitu, biar bisa bertambah usahanya gitu, bisa membantu dia setiap hari. Kalau hanya jualan seperti ini sih memang jauh daripada harapan gitu. Di tempat Cece Yana nih belajarnya gratis atau bayar sih? Gratis. Kalau misalnya ngaji, sholat, apapun gratis semua. Dia orang yang baik, mengajarkan mualaf-mualaf yang belum pandai jadi pandai. Jadi tidak ada biaya ya? Tidak ada sama sekali. Kalau saya dikasih kekayaan ataupun harta, saya tidak mau kembali. Saya tetap memilih Islam. Islam itu bagus untuk di dunia dan di akhirat. نجعل الأرض مهادا
والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل